Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alhamdulillah, 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 alhamdulillahilladzi ja'ala syamsa wadiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab. Asyhadu an la ilaha illallah tawwab wa asyhadu anna sayyidina wa habibina Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibu adimil adab. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Faya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syamsu tajri limustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Jamaah salat gerhana matahari yang berbahagia, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam semoga teriring kepada baginda agung Muhammad SAW, juga kepada keluarganya serta para sahabatnya dan kita semua selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Di siang yang penuh berkah ini, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benarnya takwa, yakni melaksanakan segala macam perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salah satu hal yang menjadi perintahnya adalah menggunakan akal kita untuk berpikir, mentadabburi berbagai hal yang diciptakannya. Di antaranya adalah gerhana matahari. Jamaah sholat gerhana matahari yang berbahagia. Gerhana matahari merupakan fenomena alam biasa yang tidak ada kaitannya dengan hal di luar alam. Sebab gerhana matahari hanyalah peristiwa yang terjadi karena aktivitas rutin dari matahari, bulan, dan bumi. Ini terjadi karena bulan berada di tengah-tengah antara bumi dan matahari, sehingga bayangan bulan jatuh ke permukaan bumi dan sebagian cahaya matahari terhalang bulan sehingga matahari tampak beda. Keterangan tersebut juga diuraikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Yasin ayat 34 sampai 40 berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa syamsu tajri limustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Artinya, suatu tanda juga atas kekuasaan Allah sebagai mereka adalah matahari yang berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Begitu juga bulan, kami tetapkan baginya tempat-tempat peredaran, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tanda yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Jamaah sholat gerhana yang berbahagia. Jika kita perhatikan secara bahasa, ayat tersebut menunjukkan bahwa matahari terus bergerak di tempatnya. Artinya, matahari tidak pernah bergeser dari tempatnya sendiri, yaitu porosnya. Ia terus berputar dan kembali dari awal tempatnya pertama kali bergerak. Pertanyaannya, kenapa bisa terjadi gerhana matahari? Karena adanya pergerakan bumi dan bulan di relnya masing-masing, sehingga dalam suatu waktu ketiganya berada dalam satu garis yang sama. Terkadang menjadi gerhana matahari dengan bulan berada di tengah-tengah antara matahari dan bumi. Cahaya matahari tertutupi bulan sehingga sebagian atau keseluruhan cahayanya terhalang dan bumi menjadi gelap di siang hari. Terkadang pula menjadi gerhana bulan dengan bumi yang berada di tengah-tengah antara matahari dan bulan. Bulan tampak tak bercahaya karena tidak menerima pantulan cahaya matahari, sebab cahaya matahari yang seharusnya diterima itu terhalang bumi. Karenanya malam semakin gelap dengan peristiwa tersebut. Jamaah sholat gerhana matahari yang berbahagia. Dari uraian tersebut menjadi jelas
bahwa gerhana matahari merupakan fenomena alam biasa yang tidak memiliki sangkut pautnya dengan peristiwa apapun. Dulu ada orang yang mengaitkan fenomena alam tersebut dengan urusan pribadi seseorang. Dianggapnya hal tersebut menjadi penyebab pribadi tertentu menjadi beruntung, sial, sakit, meninggal, dan sebagainya. Hal tersebut tidaklah benar, sebab Rasulullah SAW telah menegaskan hal tersebut dalam sebuah hadis sebagai berikut. Inna syamsa wal qamara ayatin min ayatillah la yankasifani limauti ahadin wala lihayati fa idza ra'aitumuha fad'ullaha wa shallu hatta tankashifa. Matahari dan bulan merupakan setengah dari beberapa tanda kekuasaan Allah, bukan karena matinya seseorang atau bukan pula karena hidupnya. Maka ketika kalian melihat gerhana, berdoalah dan sholatlah sampai gerhana tersebut hilang atau terang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis tersebut memperjelas dan memperkuat pandangan yang menegaskan bahwa gerhana matahari adalah fenomena alam. Rasulullah SAW melarang kita untuk mengaitkan hal tersebut dengan kematian atau kehidupan seseorang. Sebaliknya, beliau malah memerintahkan kita untuk berdoa dan sholat sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat peristiwa itu berlangsung. Tidak dapat terbayangkan bila suatu masa matahari tidak lagi berputar pada porosnya, melainkan keluar dari sarangnya. Bulan tidak lagi berada di garis edarnya, malah keluar dari jalurnya. Bumi pun melampaui rel yang biasa dilaluinya. Akan terjadi saling bertubrukan antar benda langit. Peristiwa demikian ini adalah kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah sholat gerhana yang berbahagia. Oleh karena itu, mari kita semua merenung, berpikir, dan bertadabbur atas begitu besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari tafakur kita, insya Allah kita semua semakin mengakui kehambaan kita, kekerdilan kita, betapa kita semua ini tidak ada apa-apanya. Sebab semua yang tampak pada mata kita, yang terdengar di telinga kita, yang terasa dari kulit kita, yang tercium dari hidung kita tidak lain kecuali merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua semakin meyakini hal tersebut dan menjadi hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diterima iman dan Islamnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim. Wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat faya fauzal mustaghfirina wa ya najatan tabi'in. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matillahil iman wal islam wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu alla ilaha illallahul malikul qudusus salam wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibu syarafi wal ikhtiram. Amma ba'du. Faya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammadin kama baraktu ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma wardu anil khulafa'ir rasyidin wa an ashabin nabiyyika ajmain wa tabi'ina wa tabi'i tabi'ina wa tabi'ihim ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma dfa' annal ghula'a wal waba'a wat ta'una wal arda wal fitana ma la yadfa'uhu ghairuka an baladina hada Indonesia khassatan wa an sa'iri biladil muslimina ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amih yardikum wa la dzikrullahi akbar.